Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 September 2024. Selama beberapa menit depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran ruko di Mardika Ambon diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan sejumlah ruko di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Kamis 5 September 2024. Salah seorang pedagang Herman mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Timur. Kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik pada toko bangunan milik Haji Nasruddin. Dirinya sempat memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun terlambat. Pasalnya api dengan cepat membesar dan merambat ke toko elektronik. Kemudian Herman menuju ke kantor pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Tak berselang lama sejumlah mobil pemadam kebakaran datang ke TKP guna memadamkan api dan mencegah api merambat ke pertokoan di sekitar. Diberitakan sebelumnya kebakaran terjadi di Pasar Mardika, Kota Ambon pada Kamis 5 September 2024. Diketahui awalnya api menyala di salah satu ruko kemudian merambat ke pertokoan lain. Pantauan tripambon.com di lokasi terlihat sejumlah mobil pemadam kebakaran Kota Ambon dikerahkan untuk memadamkan api. Warga juga ikut membantu para pedagang mengevakuasi barang dagangan menjauh dari titik api. Peristiwa itu pun menjadi tontonan ratusan warga sekitar. Kita punya kecil yang nomor 2 telepon beta. Abi turun cepat, ada tabakar koslet. Beta langsung lari turun tanpa baju, tanpa sandal. Kita lihat api sudah keluar dari celah-celah. Dari mana? Dari sebelah. awalnya dari toko mana? Toko mana? Ada dari depan toko sebelah sini, bangunan. Oh, bangunan. Nah, apinya sudah keluar dari situ. Terus beta lihat api sudah segitu besar, beta susah bisa lah untuk tangani. Beta langsung lari ke beta ke bos, ambil apar satu buah, lapor langsung di pemadam kebakaran. Beserta beta datang dengan beta ke apar, terus dengan pemadam kebakaran juga 2 buah mobil. Nah, setelah itu dong masih semprot, api masih di sebelah. Dan ada bukti video yang awal kejadian renjaga malam yang rekam, dan sebelah itu belum ada apa-apa. Selama 6 jam lebih, kobaran api di ruko Pasar Mardika, Kota Ambon berhasil dipadamkan. Kobaran api yang melalap sejumlah ruko di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berhasil dipadamkan. Pada Kamis 5 September 2024 pagi, pantauan tribunambon.com sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat kobaran api tak lagi muncul. Asap hitam pekat juga perlahan mulai menghilang. Namun para petugas pemadam tetap melakukan penyemprotan air. Warga yang tadinya ramai menonton proses pemadaman berangsur meninggalkan lokasi kejadian. Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Ambon, Yanes Lenusa, menyatakan api berhasil dipadamkan dan sementara dilakukan pendinginan. Dikatakan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan lantaran masih diselidiki lebih lanjut. Lanjutnya, sebanyak kurang lebih 3 ruko ludes terbakar, namun tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Diberitakan sebelumnya kebakaran menghanguskan sejumlah ruko di Pasar Madika, Kota Ambon pada Kamis 5 September 2024. Salah seorang pedagang, Herman, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Timur. Kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik pada toko bangunan milik Haji Nasruddin. Dirinya sempat memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun terlambat. Pasalnya api dengan cepat membesar dan merambat ke toko elektronik. Herman kemudian menuju ke kantor pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Tak berselang lama, sejumlah mobil pemadam kebakaran datang ke TKP guna memadamkan api dan mencegah api merambat ke pertokoan di sekitar. Ini karena tadi kita agak kesulitan karena waktu kita masuk ke TKP itu digembok, jadi lembab kan sulit untuk kita masuk ke dalam. Gembok sangat sulit dengan besar kita sulit ya. Jadi pembongkarannya cukup lama juga. Belum tahu penyebabnya. Padam karena api sudah di sini kita setengah mati. Jadi sekitar berapa jam nih Pak? Sampai sekarang nih kita hitungannya dari jam 3 sampai sekarang nih sekitar 5 jam 6 jam ya. Informasi yang dapat belum tahu berapa banyak. Belum tahu, kita belum tahu. Ya, baru kita investigasi. Korban jiwa sih ada Pak? Belum ada, belum tahu. Siap. Tapi sampai tayangnya bisa ada. Siap. Makasih Pak Izin. Tribunas olah TKP, polisi pasang polis lain di lokasi kebakaran ruko Mardika Ambon. Polisi memasang garis polisi di lokasi kebakaran di kawasan Pasar Madika, Kota Ambon yang menghanguskan beberapa bangunan pada Kamis 5 September 2024. Warga kemudian diminta untuk tidak melewati garis polisi yang telah terpasang. Hanya saja pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada awak media terkait penyebab kebakaran. Sementara itu pantauan wartawan di lokasi kejadian terdapat beberapa material bangunan dan terdapat juga kursi plastik. Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa namun kebakaran menghanguskan kurang lebih 3 ruko, beberapa kamar kos, serta 4 kios gerobak dan 1 gerobak gorengan yang berada di sekitar area. Salah seorang pedagang, Herman, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Timur. Kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik pada toko bangunan milik Haji Nasruddin. Dirinya sempat memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan namun terlambat. Pasalnya api dengan cepat membesar dan merambat ke toko elektronik. Herman kemudian menuju ke kantor pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunas SMA Kristen YP KPM Ambon menggelar jalan santai, kampanyekan bebas plastik.
Ratusan siswa, para guru dan juga orang tua murid SMA Kristen YPKPM Ambon menggelar jalan santai sekaligus mengkampanyekan gerakan bebas sampah plastik pada Kamis 5 September 2024. Kegiatan ini juga untuk menyambut hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon dan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku GPM ke-89. Pantauan tribunambon.com pukul 6 waktu Indonesia Timur, ratusan siswa bersama guru dan juga orang tua memulai kegiatan jalan santai dengan titik start dari SMA Kristen YPKPM Ambon yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Serimau, Kota Ambon. Mereka kemudian melintasi Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Setiabudi hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani sebelum akhirnya kembali ke sekolah. Beberapa di antaranya bertuliskan jaga bumi, stop sampah plastik, bebas plastik, selamatkan bumi, dan satu tindakan dan satu perubahan. Jalan santai ini juga dimeriahkan dengan parade busana yang terbuat dari sampah plastik. Para siswa yang mengenakan busana tersebut tampil kreatif diantarkan mobil pick-up. Pemanfaatan limbah plastik di dalam membuat kostum menambah daya tarik tersendiri dalam kampanye ini. Drum band sekolah juga turut mengiringi jalannya acara, memberikan semangat kepada peserta. Kepada tribunambon.com, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Dr. Randa Elaturiu, mengatakan bahwa kegiatan kampanye seperti ini dilakukan untuk mendorong kesadaran bersama akan pengelolaan sampah plastik dengan baik. Laturiu berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi Kota Ambon agar kota ini dapat dengan asri dinikmati. Jadi hari ini keluarga besar SMA Kristen, ya, siswa, guru, pegawai, semua dan orang tua, kami melakukan satu kegiatan kampanye bebas plastik. Sebetulnya bebas plastik ini sudah dimulai dari 2019, ya, sekolah ini lakukan, di mana di sekolah ini tidak ada lagi jual di kantin minuman kemasan plastik dan bahan makanan kemasan plastik. Anak-anak juga, bahan guru, pegawai semua, kami sudah membudayakan untuk membawa tumbler ke sekolah dan alat makan. Nah, bagaimana supaya kegiatan atau apa yang kami lakukan di sekolah ini bisa berdampak bagi masyarakat dan orang di luar? Karena kami melihat kesadaran tentang plastik ini masih sangat kurang. Nah, oleh karena itu, melalui kerjasama dengan anak-anak OSIS, ya, sebenarnya siswa yang punya ide-ide kreatif ini, saya mengemasnya, memfasilitasinya, sehingga jadilah kegiatan hari ini. Sehingga lewat kegiatan yang kecil ini, kami bisa menyorakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Ambon, mari, katong bebas plastik, kurangi plastik. Itu satu langkah untuk kita menjaga bumi. Kita tidak perlu membuat hal-hal besar, ya, tapi buat hal kecil yang bisa berdampak besar. Seperti kita harus bebas plastik, supaya kita punya bumi ini aman, ya. Sehingga kota ini akan bersih, indah, dan ya asri, demikian. Jika ruang limbah berserahan, ayo atasi, jangan ditunda. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat pagi. Pagi. Tribuners, kita mengupdate harga embal mentah dan olahan di Pasar Langgur, Maluku Tenggara. Harganya mulai dari 10 ribuan. Memasuki masa panen, harga embal mentah di Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil. Hingga Kamis 5 September 2024 belum ada kenaikan yang signifikan dari pangan lokal suku K ini. Per embal mentah utuh dibanderol Rp80.000. Sementara untuk embal mentah ukuran kecil yang lebih hemat, per potongnya dihargai Rp20.000. Tante Mercy Talubun, salah satu pedagang embal di Pasar Langgur, mengatakan untuk situasi kondisi pasar memang agak sepi. Pembeli paling kuat sehari hanya bisa mengantongi Rp250.000. Menurutnya untuk beberapa tahun lalu paling tinggi mengantongi Rp1,5 juta. Kini untuk mendapatkan Rp250.000 saja sulit. Dirinya menambahkan kebanyakan pedagang dan petani lokal bisa bernafas lega ketika akhir dan awal tahun.
Pasalnya banyak perantau yang pulang kampung sehingga ketika arus balik banyak yang membeli untuk sekedar oleh-oleh. Sementara itu untuk olahan enbal yang dijajakan pedagang dalam bentuk camilan dibanderol dengan harga terjangkau kantong pembeli, misalnya untuk enbal kacang produksi Ohoy Debut seharga Rp15.000, enbal bakar bau bes atau bunga seharga Rp10.000 per 3 keping, enbal produksi Kesyang berbagai varian Rp23.000 per bungkus, enbal kacang produksi Ohoy Ibra seharga Rp10.000, untuk enbal keju 3 rasa Rp25.000 hingga Rp30.000 per mika, untuk enbal keju 1 rasa Rp25.000 per mika, dan enbal coklat Rp25.000 per mika. Sementara itu untuk stik keju seharga Rp25.000 per bungkus dan stik balado Rp25.000 per bungkus. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 5 September 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi